peralatan-peralatan kayak yang sering dia gunakan. Jadi aku sekedar cerita juga ya tentang istriku ya. Jadi istriku ini salah satu wanita menarik ya. Jadi tunggu aku lihat dulu istriku dulu Instagramnya apa ya? Bentar. Nah, istriku itu kalau misalnya teman-teman mau lihat, nah ini Instagram istriku. Jadi udah kelihatan ya. Jadi suatu hari dia cerita gini teman-teman. Suatu hari dia cerita. eh Sekarang itu kan ada website untuk kita jual ebook ya, jual ebook lah. Jadi kayak kita bisa nulis dan kita jual ebooknya ke orang lain gitu. Nah, di pemikiranku, ngapain jual ebook? Toh udah ada ChatGPT, udah ada sosmed yang dibagikan secara gratis kan, bener kan? Kayak LinkedIn tadi kan, kita bisa membagikan secara gratis pemikiran kita gitu. Ngapain ya kita jual ebook gitu? Jadi pada dasarnya ketika dia cerita bahwa dia itu menjual ebook tentang eh, peralatan-peralatan rumah tangga yang biasa dia pakai, terus harganya berapa, terus mereknya apa, gitu kan? Nah, pada awalnya pikiran tuh kayak siapa sih yang mau beli, walaupun dia influencer ya, siapa sih yang mau beli hal-hal yang seremeh-temeh ini gitu kan? Karena kan orang bisa Google aja kan sebenarnya peralatan rumah tangga yang bla 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 udah keluar semua di situ. Terus pada hari ketiga dia dia nulis tuh siang malam gitu kan, nggak tahu lah berapa halaman e-booknya. Suatu hari dia nanya ke aku, suatu hari dia nanya, aku mau jual ibuku harganya berapa ya? Terus dalam hatiku kan, alah jual aja 20 ribu, 15 ribu. Ya siapa sih yang mau beli? Jujur dalam hatiku kayak gitu gitu. Tapi ya udahlah, aku jual 100 ribu aja. Terus kayak aku mikir kan, 100 ribu, siapa yang mau beli gitu kan? Tapi eh surprisingly ya, di hari ketiga dia jual ebook itu online, ya kan? Dia jual ebook hanya untuk followernya aja gitu. Mungkin customernya follower dia lah, karena dia influencer yang tadi. Nah, suatu ketika dia bilang ke aku, penghasilanku udah banyak nih. Pikirku di awal kan, alah banyak berapa sih? Tahu nggak berapa teman-teman? 35 juta. Selama 3 hari jual ebook kayak gitu. Nah, jadi emang yang tadi aku bilang, kenapa aku nanya tentang apa ya? Aku nanya tentang kalian mau jadi apa gitu. Karena kayak tadi, mungkin banyak orang-orang yang kayak aku ke istriku yang nganggap remeh gitu apa yang dibuatnya gitu. Tapi kembali lagi, zaman sekarang itu ekonomi itu udah shifting, ya kan? Dulunya orang kaya hanya menjadi misalnya apa namanya blue collar employee namanya. Jadi pegawai-pegawai yang pakai baju kemeja rapi, kerja di kalau di Jakarta kerja di Sudirman atau SCBD. Kok di Bandung aku nggak tahu ya wilayah perkantorannya. Orang selalu mikir kalau mau jadi kaya jadi itu, atau misalnya jadi PNS, gitu kan? Yang nggak salah, memang yang tadi aku bilang bisa saja menjadi sejahtera dengan pekerjaan seperti itu, nggak ada yang salah. Tapi yang kadang-kadang orang itu miss itu adalah gini, pekerjaan-pekerjaan yang non formal. Contohnya kayak tadi jual cheesecake. Pernah bayangin nggak? Mungkin aku mau kasih ini loh. Pernah bayangin nggak? Mungkin sekarang si siapa namanya tadi? Sorry sorry sorry. Darani Darani tuh daerah daerah. Daerah mikir cheesecake-nya jual cheesecake pasti daerah akan merasakan di satu titik di mana nanti aduh aku jual cheesecake udah laku terus mau gimana lagi ya? Nah daerah harus ingat bahwa kalau misalnya daerah ke mall ada bahkan yang jual apa namanya? Yang jual kayak agar-agar itu loh. Yang jual kayak agar-agar dan itu chainnya banyak. Aku lupa namanya apa ya. Dia kayak agar-agar gitu kan. Dan chainnya banyak. Di beberapa mall ada. Terus ada lagi yang jual air tebu. Air tebu outletnya banyak di mall. Nah, jadi apa? Jadi ya kalau aku bisa bilang ya ketika ada yang misalnya nganggap remeh, daerah dan teman-teman yang lain yang even mau bikin usaha logistik tadi, ya tadi ada banyak caranya dan sesuai dengan zaman kalian, ya. Tapi yang tadi bangun story-nya, jangan jualan hanya untuk jualan, tapi bangun story dari brand kalian. Kenapa sih misalnya cheesecake daerah tadi cheesecake yang terbaik lah kayak gitu. Nah, jadi itulah bisnis. Karena kalau misalnya hanya jualan aja itu hanya jualan. Tapi kalau kita mikir, kita mau kemana ya setelah ini? Ya, itu namanya bisnis. Makanya nanti mungkin Pak Supono bingung dia kan? Waduh, kok mahasiswaku 50% jadi pengusaha misalnya. Ketika kuliah dari e-commerce itu. Itulah yang tadi aku bilang.
kalian dapat dasar-dasar keilmuannya di Ulbi, tapi kembali lagi, mungkin dasar-dasar keilmuan itu hanya menyumbang 25% sampai dengan 30% dari apa yang dari kesuksesan kalian nanti ke depan. Tapi selisihnya 75% bahkan lebih dari situ, itu yang menentukan siapa? Yang menentukan itu adalah ya kalian sendiri mulai dari sekarang. Kalian mau jadi apa? Apa interest kalian? Mau jadi pengusaha? Itu nggak apa-apa. Mau jadi PNS, mau jadi dosen, mau jadi apa namanya, mau jadi pekerja kantor, nggak apa-apa. Ya, tapi usahakan kalian itu menjadi yang terbaik di bidang kalian. Seperti itu teman-teman. Ya, oke. eh Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, ya silakan. Kalau materi nanti bisa ditanya, bisa dipelajari di dosen pengampu kalian, ya. Ayo silakan yuk, aku buka sesi pertanyaan. Silakan, jangan malu untuk tanya. Mau nanya tentang bisnis juga nggak apa-apa, karena kan ini e-commerce juga kan. Nah silakan, ayo aku buka sesi pertanyaan. Ayo silahkan yang mau bertanya, mumpung kepada yang ahlinya, mumpung ada waktunya, ada orangnya, Bapak, saya silahkan izin bertanya, bebas ya. Pak. Oke, silahkan Herlan. Baik, Pak, saya izin bertanya mengenai Incoterm. Kira-kira Incoterms apa yang saya sudah mengidentifikasikan FOB merupakan Incoterm yang paling banyak diimplementasikan, Pak Sebastian. Nah, pertanyaan saya, kenapa Incoterm FOB merupakan Incoterm yang paling banyak diimplementasikan, sementara FOB sendiri setahu saya tidak memiliki asuransi, Pak. CIF yang memiliki asuransi. Terima kasih, Pak. Oke, nah ini udah kelihatan ya gambar Incoterm-nya. Jadi sebenarnya dalam memilih Incoterm, aku tadi misalkan Xwork dengan DDP. Kalau Xwork kan tadi aku bilang apa namanya, si pembelinya sendirilah yang akan mengambil barangnya dari gudang si penjual. Intinya itu. Kemudian selama proses movement barang itu nanti yang akan bertanggung jawab sepenuhnya itu adalah pembelinya. Seperti itu teman-teman. Nah masalahnya, berarti kan dengan cara X-Work, biaya yang ditanggung oleh perusahaan itu biaya yang ditanggung oleh importir akan semakin murah. Itu kalau penjelasanku tentang X-Work, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mau nggak eksportir atau pembeli kalian, atau mau nggak kalian sebagai importir itu menggunakan yang namanya itu adalah X-Work. X-Work ini kalau dunia e-commerce, kita bicara e-commerce ya, atau Shopee ya, dunia per Shopee ya. X-Work itu ibaratnya itu adalah apa ya? Ada penjual, kalian beli misalnya bando, nah penjualnya bilang, ya udah, aku sediain barang aja ya. Nanti kamu yang bayar sendiri. Kamu yang ngambil sendiri gimana caranya. Gitu. Itu kalau X-Work. Nah, sekarang kalau misalnya yang mau X-Work, maka yang akan berat itu siapa sih? Yang resiko yang paling berat itu pastinya adalah di sisi pembeli kan. Pembeli mau nggak gitu kalau menggunakan misalnya X-Work? Ya belum tentu. Ya kan? Apalagi kalau misalnya kita ngomong, misalnya pembeli dengan penjualnya itu adalah Dimas dengan Dera misalnya. Dimas itu adalah importir, Dera itu eksportir. Baru pertama kali nih tektokan. Terus Dimas bilang ekspor aja. Sorry, Dera eksportir tadi bilang ya udah ekspor aja, ambil aja dari kami. Dimas mau nggak? Belum tentu, karena Dimas belum percaya sama Dera. Nanti kalau misalnya aku udah setting semuanya, ternyata misalnya eksportirnya bodong, yang rugi siapa? Aku. Demikian DDP. Kalau DDP, sama. DDP itu nanti si eksportirnya yang akan bertanggung jawab penuh kan. Nah, ketika eksportir dan importir, itu baru tektokan pertama kali atau belum saling percaya. Mau nggak eksportir ngirim barangnya sampai ke gudang? Jadi kalau misalnya di Shopee itu, namanya itu apa namanya? Yang ketika apa namanya drivernya bawa, baru disitulah ketika barang sampai dibayar. Apa itu namanya, lupa aku. Apa namanya? Ada yang boleh bantu? eh COD bang. COD, betul COD. COD. Nah, aku nih importir, aku COD aja lah gitu. Nah, tiba-tiba barang udah dikirim, hilang tuh orangnya pembeli atau si pembelinya nggak mau bayar. Mau nggak si penjual yang ngirim barang kayak gitu? Ya nggak mau kan. Nah, berarti yang tengah-tengah itu apa? Yang tengah-tengah itu adalah FOB dengan CIF. Kayak gitu. Tapi jadi FOB dengan CIF itu adalah Incoterm yang secara biaya dan secara risiko itu di tengah-tengah ditanggung oleh penjual atau pembeli. Di tengah-tengah prosesnya. Jadi kalaupun nanti misalnya eh,
si pembelinya dengan si penjualnya belum saling trust, apes-apesnya lah salah satunya one prestasi, maka resikonya bisa diminimalkan mungkin dengan Incoterm FOB dengan juga CIF ini. Kayak gitu. Jadi persoalannya tadi kenapa banyak orang menggunakan FOB? Karena tadi tidak di situ berarti ya mungkin kepercayaan antara satu dengan yang lain itu mungkin belum terlalu percaya. Jadi mereka mengambil Incoterm atau mengambil kesepakatan yang apa namanya? Yang win-win solution baik bagi penjual maupun pembeli. Udah kayak gitu aja sih gampangnya. Kayak gitu ya. Kalau insurance nanti si pembeli lah yang bikin asuransinya sendiri kalau di FOB. Ya, si pembelinya nanti yang bikin asuransi, yang bikin polis sendiri. Karena kan ketika di titik pengantaran barang, misal di kapal, di freight ini kan warnanya udah kuning nih kan. Udah kuning atau orange. Nah, berarti ketika barang tersebut sudah dikasih di atas kapal, maka nanti tanggung jawabnya berpindah dari si penjual kepada si pembeli, kayak gitu. Makanya nanti pembeli sendirilah yang akan membuat asuransinya sendiri untuk mengamankan barang tersebut. Karena tadi kalau misalnya kapalnya kenapa-kenapa, maka nanti yang nanggung itu adalah si pembeli. Maka untuk meminimalkan resiko, maka dia harus membuat asuransi sendiri, kayak gitu. Itu FOB. Ya, jadi yang tadi aku bilang, hanya gara-gara masalah trust aja, biar win-win solution, makanya kita banyakkan pakai yang namanya FOB. Tapi kalau misalnya DDP itu biasa dipakai oleh perusahaan multinasional yang dia beli barang dari perusahaan dia juga gitu. Jadi kan kalau misalnya konsep perusahaan multinasional tuh kan kadang misalnya perusahaan di Italia perusahaan A. Nah, dia mau ngirim kepada customer akhirnya. Nah, tapi dibantu oleh perusahaan dia sendiri yang ada di lokasi di Indonesia. Berarti perusahaan A ini yang di Indonesia itu beli dari perusahaan dia sendiri di Italia. Nah, biasanya konsep kayak gitu dia pakai DDP. Karena ya perusahaannya sama, itu kan. Ya udah, kenapa harus pakai yang lain? Pakai DDP aja biar gampang, kayak gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Oh Bapak iya. izin bertanya, Nah, akhirnya. Ya, eh, apa sih peran e-commerce dalam mendukung kegiatan ekspor dalam skala kecil? e-commerce, peranan e-commerce dalam mendukung, sorry. Kegiatan ekspor skala kecil. Oke. Oke, e-commerce. Oke. Jadi gini, kalau kita ngomong ekspor ya, maka kita ngomong trust. Aku dulu pernah mau ngekspor tanaman nih. Nah, pikirku dulu, ya kan, karena aku di pikiranku kan, Indonesia itu negara apa ya, negara yang mempunyai banyak sumber daya alam. Kan kita biasa disebutkan itu kan. Kita punya banyak sumber daya alam. Ibarat apa namanya lempar biji salak aja itu akan tumbuh gitu. Nah, makanya aku dulu itu pede banget untuk ngekspor tanaman. Karena kebetulan ada teman yang punya teman di Belanda atau Jerman gitu. Jadi aku pengen ngekspor tanaman. Izin-izinnya udah gitu. Tapi ya ketika di akhir-akhir menemukan suatu fakta unik bahwa orang Jerman itu lebih senang beli tanaman dari Thailand. Kenapa? Karena orang Thailand itu lebih berintegritas katanya. Jadi nggak ngakal-ngakalin gitu, ya kan? Beli di Thailand, bunganya apa, seperti di gambar, udah yang datang bunga yang sama, terus dengan biaya yang sama gitu. Beda katanya dengan orang Indonesia. Orang Indonesia kata dia janji, tapi nanti tanamannya bisa datang sebulan lagi, 2 bulan lagi gitu. Ya, itu. Jadi memang kalau ditanya apa peran e-commerce terhadap ekspor, peranannya ada, ya kan? Kamu bisa masukin nih kalau di website tanaman itu namanya Etsy, ETSI. Etsy itu e-commerce yang kita bisa jualan tanaman terus bisa ekspor. Misalnya pembeli dari